tentu kami bukan manusia yang super. Iya, Sadar betul saya juga banyak keterbatasan. Makanya pegangan kita yang kebijakan-kebijakan dasar Bapak Gubernur yang tertuang di RPJM. Misalnya Pak Gubernur punya program unggulan, ada 9 atau 11 yang sangat strategis. Nah, kami fokus di situ. Progresnya, alasan-alasan meluncurnya kebijakan itu, apa concern dan komitmen Pak Gubernur, terus bagaimana progres dari waktu ke waktu. Nah, itu yang kita sampaikan ke publik. Berarti ya Pak Kadis juga butuh banyak support lah ya dari tim yang lain juga untuk koordinasinya supaya lebih mudah menjalankan. Kan kalau dilihat tadi Pak Kadis ya berat ini Pak Kadis. Sangat. Ya. Karena beragam OPD tentu kendala koordinasi menjadi persoalan. Ya. Karena bisa jadi potensi miss koordinasinya tinggi karena melibatkan banyak unsur gitu. Iya, benar Pak Kadis. Halo sahabat Lampung, balik lagi di acara Lampung One Podcast, saatnya milenial bersuara. Oke, sebelumnya ini ya Bang ya. Apa kita copot masker dulu ya? Boleh. Boleh, biar di minta izin. Itu ya, jaga jaraknya sudah terpenuhi. Biar ngobrol lebih enak ya. Biar kita ngobrol lebih enak. Kan kita juga udah protokol kesehatan. Udah protokol kesehatan. Sebelum masuk sini kita juga udah divaksin. Udah vaksin. Maksudnya apa? Swab. Vaksin, swab udah kita lengkapin semua. Oke, hari ini Sohib Lampung kita kedatangan salah satu inilah kepala media lah ya Bang ya. Bisa dibilang seperti itu. Selamat datang buat Kepala Kominfo Provinsi Lampung, Pak Ganjar. Selamat datang. Kepala Dinas. Ya, siap. Udah nyempetin hadir nih Bang. Ya. Dengan waktunya yang padat banget ini. Bener. Padat banget. Jadi kita rencana hari ini tuh mau banyak cerita lah, diskusi lah, sharing sama Pak Kadis ini ya Pak. Ya. Pak Ganjar, Pak Kadis. Nah, semoga harapan kita Lampung One Podcast ya kayak biasa supaya bisa mengedukasi lebih tepatnya mungkin yang tadinya belum tahu jadi tahu nih. Oh, ini Kominfo Provinsi Lampungnya Pak Ganjar Jationo. Oke. Jadi gimana nih Bang? Apa kita langsung aja nih ya? Boleh. Kita perkenalan kan, kita orang-orang luar kan perlu tahu. Iya, benar. Kan Pak Kadis ini sosoknya gimana? Iya, benar. Banyak mungkin banyak yang pengen tahu lah, kepo lah Bang, banyak kepo dengan Pak Kadis. Yang ada pertanyaan-pertanyaannya bisa juga kalau mau ada pertanyaan nanti bisa di ini ya Bang ya. Iya. Bisa tulis di komen. Oke, Pak Kadis. Gimana nih? Ya, terima kasih teman-teman Lampung One, Mas Andi, Mas Ando, dan segenap kru berbahagia bisa bertukar pikiran. Mungkin kesempatan ini juga saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mudah-mudahan bisa ikut menjelaskan beberapa hal informasi yang terkait dengan jalannya pembangunan di Provinsi Lampung. Oke. Mengenai profil mungkin saya termasuk yang bukan figur yang luar biasa lah, termasuk yang biasa-biasa aja. Alhamdulillah diamanatkan oleh Bapak Gubernur, Bapak Arinal Junaidi, diamanatkan, dipercaya untuk menjalankan tugas-tugas di bidang Kominfo dan statistik. Kira-kira itulah kalau profil nggak usah banyak-banyak Mas. Kalau Pak Kadis bilang biasa-biasa enggak lah Pak Kadis, ini luar biasa Pak Kadis ini. Amin. Ya. Apalagi sebenarnya kita ini grogi Pak Kadis. Iya. Kedatangan tamu spesial kan. Bukan lagi nih Bang, bukan spesial lagi nih. Sangat luar biasa Pak Kadis. Kalau kita berbicara Kominfo Pak Kadis. Ya. Masuk aja nih Pak Kadis. Fungsi dasarnya di Kominfo itu apa sih Pak Kadis sebenarnya? Mungkin bisa saya jelaskan. Pertama, Kominfo dan statistik. Nah, kalau dari segi urusan wajib pemerintahan, ini agak tekstual ini, cerita Undang-Undang Pemda ini kan. Di dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014 dijelaskan fungsi dasarnya adalah komunikasi dan informatika. Komunikasi dan informatika. Kemudian baru ditambahkan fungsi persandian dan fungsi statistik. Nanti kita jelaskan kenapa kok statistik nempel di Kominfo gitu kan. Fungsi dasarnya adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Nah, itu dulu yang Kominfonya doang. Informasi publik.
Kemudian ada infonya, informatika. Informatika ini lebih berkaitan dengan arah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam tubuh pemerintahan. Nah, itu yang Kominfo-nya, komunikasi dan informatika. Fungsi lain yang dilekatkan kepada Kominfo menurut ketentuan undang-undang adalah fungsi persandian dan fungsi statistik. Nah, kalau fungsi persandian dalam dunia digital sekarang lebih kepada pengamanan informasi, khususnya pengamanan digitalnya, pengamanan infrastruktur digitalnya, pengamanan sistemnya, pengamanan aplikasinya. Itu yang hari ini Pak Presiden membentuk yang namanya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Itulah yang disebut BSSN. Jadi dulu namanya Lemsanek, Lembaga Sandi Negara. Kemudian ada fungsi Direktorat Pengamanan TIK di Kominfo dilebur dengan Perpresnya Pak Jokowi menjadi lembaga baru namanya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Sehingga titik beratnya lebih kepada pengamanan informasi, terutama jaringan dan infrastrukturnya di tubuh pemerintahan lewat transformasi ke arah digital. Baru tahu nih. Berarti bagian pengamanan juga Pak. Contohnya kalau kita diserang hacker dari luar negeri, nah itu teman-teman BSSN bagaimana mempersiapkan infrastruktur TIK seluruh jajaran pemerintahan itu menjadi tugasnya BSSN. Yang di daerah salah satu sebagiannya dilimpahkan kepada Dinas Kominfo. Jadi lebih aman sekarang ya Pak Kadis ya? Apa emang banyak serangan-serangan dari? Kalau cerita serangan biasalah di dunia seperti itu kan serangan biasa. Iya, oke. Nah, tinggal kan daya tahan kita, daya tangkal kita. Nah, ini yang harus terus ditingkatkan. Itulah fungsinya dari BSSN tadi. Nah, Pak Kadis berbicara masalah pengamanan nih Pak Kadis. Kita itu pengaman di sektoral pemerintahan aja apa secara umum? Kan banyak juga nih Pak Kadis orang-orang luar yang penggiat media sosial nih. Banyak yang menggunakan media sosial itu tidak sebagai peruntukannya lah. Iya. Apakah kita juga ikut mengamankan? Termasuk itu antara BSSN dengan Kominfo saling bekerja sama, seluruh institusi negara bekerja sama karena ini satu keniscayaan ke arah digital, maka pengamanan kalau bahasa yang agak heroik itu kedaulatan digitalnya Indonesia juga harus dijaga. Iya. Nah, itulah tugas dibentuknya lembaga BSSN. Contohnya begini, Mas. Misal ada sistem aplikasi. Menurut pertimbangan BSSN ini harus dimodifikasi kode keamanannya. Ya, mereka memodifikasi. Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sendi-sendi pemerintahan. Di sistem keuangan, di sistem pembayaran, di sistem kepegawaian, di sistem audit, pengawasan, dan di sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lainnya. Nah, itu memang harus diamankan. Itulah menjadi yang tugas pokok dan strategis dari BSSN yang sebagiannya fungsi koordinasi dengan kabupaten kota, fungsi penyiapan SDM, aparaturnya, itu perlahan-lahan harus bisa dijalankan oleh Dinas Kominfo seluruh provinsi di Indonesia. Oke. Berarti itu kan BSSN itu pusatnya Pak Kadis. Ya. Berarti kalau di provinsi juga kita melakukan seperti itu, apa yang di BSSN lakukan juga? Ya. Kebijakan dasarnya dari BSSN. Karena pemerintah juga pemerintah provinsi kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah, juga fungsi pembinaan pengawasan ke kabupaten. Nah, kita dibekali dengan kewenangan, dengan bantuan teknis. Kami sering di BIMTEK. Contohnya gini, Mas. Kalau misalnya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan punya waspada investasi. Warga kita sering kena tipu lah katakanlah begitu oleh investasi bodong, arisan bodong. Benar. Kira-kira tugas-tugas seperti itulah yang nanti ditanganin. Minimal kita SDM aparaturnya siap menerima laporan insiden TIK. Kita mungkin dari segi keamanan tiba-tiba dapat SMS. Kalau mau dapat pinjaman itu kan sebuah gejala bahwa ada kerentanan di sistem komunikasi warga kita. Nah, itulah tugas BSSN selalu memodifikasi sistem telekomunikasi digital di kita. Nah, mungkin kita bergeser nih dari fungsi BSSN tadi. Fungsi yang terakhir yang juga diemban oleh Dinas Kominfo adalah fungsi statistik. Orang ada banyak bertanya, kenapa ya kok statistik ya di Kominfo? Nah, ini perlu kita sampaikan juga. Menurut Undang-Undang BPS, Undang-Undang Statistik, urusan statistik negara ini yang menjadi tuan rumahnya adalah Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik BPS. Kategorinya ada 3 urusan statistik ini, sub urusannya. Ada urusan statistik umum,
statistik khusus dan statistik sektoral. Yang dikelola Pemda adalah statistik sektoral. Kira-kira gini gampangnya menjelaskannya. Kalau statistik yang umum kita bicara agregat makro. Agregat itu kumpulan satu daerah pertumbuhannya berapa, inflasinya berapa gitu kan. Tapi ketika berbicara misalnya berapa luas padi, luas tanaman sawah. Di provinsi tentu kan ada di kabupaten lokusnya. Iya, benar, Pak. Mungkin BPS tidak menjangkau ke sana, bisa mengakses, tapi lebih tepat dikerjakan oleh Pemda Kabupaten dan Pemda Provinsi. Berapa sawah yang dialiri oleh irigasi, berapa yang tidak. Itu tentu Dinas Pertanian setempat yang tahu. Karena sektornya pertanian, gampangnya disebut statistik sektoral. Jadi itu masalah itu. Wow. Kalau yang kayak masalah kependudukan segala macam. Lain lagi lewat sensus dia gitu. BPS itu udah ada ininya masing-masing ya Pak ya, Kadis ya. Ada ruangnya masing-masing. Ada ruangnya masing-masing. Gitu. Berarti selain masalah pengamanan seperti itu Pak Kadis, Kominfo ini sendiri khususnya untuk ke gubernur itu sebagai apa Pak Kadis? Ya. Kami menjalankan fungsi komunikasi publik Pemda Provinsi Lampungnya. Gitu. Jadi ada Pak Gubernur, ada OPD. Nah, ketika nanti materinya terkait materi Pak Gubernur, tentu kami berkoordinasi dengan instansi lain, gitu ya. Setidaknya kebijakan-kebijakan dasar Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur biasanya tertuang di dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kemudian diturunkan ke dalam berbagai program. Ada program unggulan, ada program rutin. Nah, itulah yang kita sampaikan ke publik dari waktu ke waktu. Nah, siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah teman-teman di dinas-dinas yang lain. Oke. Gitu. Iya, benar. Banyak ya Bang. Ternyata Sandi pun baru tahu nih Pak Kadis. Ternyata Kominfo tuh banyak kerjaannya Pak Kadis ya. Selain untuk ngejalin komunikasi lah, itu banyak banget. Nah maksudnya, mungkin gini Pak Kadis. Ya nggak selalu senang dan sedihnya ya Bang ya. Ya suka dukanya. Iya mungkin pasti ada lah suka duka. Apalagi kita lihat tadi pekerjaannya berat lah. Berat karena harus koordinasi sama sana sini. Semua satker kita harus koordinasi kan Pak Kadis Kominfo. Betul. Karena fungsi pertama aja masalah pengelolaan informasi dan komunikasi. Yang dikomunikasikan adalah informasi pembangunan. Pembangunan ada di sekian puluh OPD, sekian dinas. Tentu kami bukan manusia yang super. Sadar betul saya juga banyak keterbatasan. Makanya pegangan kita yang kebijakan-kebijakan dasar Bapak Gubernur yang tertuang di RPJM. Misalnya Pak Gubernur punya program unggulan. Ada 9 atau 11 yang sangat strategis. Nah, kami fokus di situ. Progresnya, alasan-alasan meluncurnya kebijakan itu, apa concern dan komitmen Pak Gubernur, terus bagaimana progres dari waktu ke waktu. Nah, itu yang kita sampaikan ke publik. Berarti Pak Kadis juga butuh banyak support lah ya dari tim yang lain juga untuk koordinasinya supaya lebih mudah menjalankan. Kan kalau dilihat tadi Pak Kadis ya berat ini Pak Kadis. Sangat. Karena beragam OPD tentu kendala koordinasi menjadi persoalan. Karena bisa jadi potensi miss koordinasinya tinggi karena melibatkan banyak unsur gitu. Pak Kadis. Nah kan tadi Pak Kadis bilang berat sih Pak Kadis kan Kominfo. Pasti ada suatu masalah lah dalam pekerjaan ini. Bagaimana menyikapi suatu masalah yang terjadi di fungsi itu sendiri? Pertama ya kita menanamkan diri ya bekerjanya tulus ikhlas itu dulu. Itu dulu. Jadi biar beban kerja itu murni beban kerja sehingga mudah-mudahan bangkitlah semangat teman-teman kita di seluruh jajaran Kominfo. Kedua memang memotivasi diri sendiri dan teman-teman di kantor. Itu terus menerus lah gitu. Benar tantangannya berat, mungkin alat kurang, mungkin SDM-nya kurang, terus aja. Karena memang hidup ini sunatullahnya harus belajar terus, kita belajar terus aja udah. Sepakat ini sama Pak Kadis. Belajar sampai liang kubur lah kira-kira. Tuh belajar tuh sampai liang kubur. Bukan belajarlah sampai ke negeri Cina ya Pak Kadis? Iya, belajar sampai liang kubur. Ini versi Pak Ganjar nih Bang Ando. Bener juga, karena ada pembelajaran juga di dalam kubur. Iya. Lu nggak belajar, jawab lu nanti. Kawan ditanya lo. Coba dulu Bang. Enggak lah. Nanti. Ya, nanti aja gua. Kan gitu. Program unggulannya Kominfo ini apa Pak Kadis? Ya, kalau program unggulan kami yang sangat
rutin hari-hari adalah pelayanan informasi dan komunikasi publik. Nah, ketika kita ingin menyampaikan, menyebarluaskan, mempublikasikan, mendiseminasikan hasil-hasil pembangunan dan jalannya pemerintahan, tentu kami butuh media. Tidak mungkin kami bekerja sendiri. Iya. Dan hari ini iklim keterbukaan sudah sedemikian begitu hebatnya. Orang bukan cuma menjadi konsumen berita, tapi dia juga bisa menjadi produsen berita dengan gejala digitalisasi ini. Benar Pak Kadis. Gitu. Kan berat tuh. Kita bisa jadi netizen ini bisa jadi pewarta juga. Iya, sekarang ini begitu Pak Kadis. Begitu update status dia cerita entah terverifikasi atau tidak, pokoknya upload. Kan ada kandungan informasi di dalamnya. Nah, kalau media kan lain, ada proses koreksi, ada check and recheck, ada kaidah jurnalistik. Nah, itu yang membedakan. Tapi itu nggak bisa dihindarin. Makanya kita juga mengedukasi kami dan mengedukasi teman-teman semua di luar sana untuk senantiasa memproduksi konten yang positif. Oke. Oh, berarti kalau kayak netizen di Instagram itu udah nggak bisa dibendung lagi ya Pak Kadis? Siapa yang bisa memendung? Iya. Itu opini orang, itu pendapat orang, itu mungkin ekspresi dari keyakinan orang tentang satu hal gitu kan. Bisa Pak Kadis yang ngebendung. Undang-undang ITE. Itu sih yang bisa ngebendung. Nah, ketika sudah masuk ke ranah sana memang itu ada faktor pembatasnya karena kan kita juga sadar kebebasan kan memang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ketika dia menyinggung, pokoknya gini deh, intinya yang dilakukan di dunia nyata tidak boleh, mudah-mudahan di dunia maya juga harusnya tidak boleh. Menghujat orang nggak boleh, menghina orang nggak boleh, jangan juga dilakukan. Nah, itu poinnya Pak Kadis ya. Kalau di dunia nyata itu nggak boleh, ya di dunia maya juga jangan sampai kayak gitu. Iya benar. Gampangnya begitulah kira-kira. Iya. Berarti bolehlah kita komen di kayak medsos itu asal jangan nyerang personal ya. Iya, asal jangan menghina, jangan menghujat, jangan membawa sadisme, jangan membawa yang kira-kira kurang elok yang sebagaimana diatur undang-undang, penipuan misalnya. Jadi kita harus cerdas bijak dan cerdas bermedsos. Harus bijak. Hari ini kan ini Pak Kadis, kayaknya Sandi dengar dengan tim juga hari ini itu kan acara internasional Coffee Day nih. Kebetulan kayaknya Pak Kadis mungkin ada terlibat di sana nih. Apa tuh Pak Kadis? Ada agenda apa nih? Ntar dulu Pak Kadis, kan ini membahas kopi nih. Oke. Ngopi dulu kita. Ngopi dulu. Iya. Boleh. Pak Kadis juga kan ini. Pak Kadis ngopi kita ngeteh aja. Kan udah perwakilan Pak Kadis. Udah Pak Kadis aja. Luar biasa yang namanya kopi ini memang. Jadi teman-teman pemirsa podcast Lampung One, tadi Bapak Gubernur Lampung memperingati, merayakan Hari Kopi Internasional. Hari Kopi Internasional ini peringatannya jatuh tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Tapi untuk Provinsi Lampung dilaksanakan tanggal 2. Alhamdulillah tadi Pak Gubernur, Forkopimda, kemudian sektor-sektor dan pemangku kepentingan terkait ada di Kepala BI, ada Kepala OJK, ada berbagai pengusaha kopi, ada industri kopi, ada 3 bupati tadi hadir, Bupati Lampung Barat, Bupati Tanggamus, dan Bupati Waikanan sebagai 3 daerah penghasil kopi. Penghasil kopi terbaik di Lampung, Perlu diingat bahwa Lampung ini salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Pak Kadis, benar. Kalau Indonesia nomor 4 di dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia nomor 4 kita. Maka Pak Gubernur berkomitmen, karena ini adalah komoditas strategisnya Lampung, dan legendanya Lampung, brandnya Lampung itu identik dengan kopi sejak zaman dahulu kala, bahkan dengan lada juga. Maka Pak Gubernur sangat antusias tadi menghadiri acara International Coffee Day. Maksudnya merayakan minum kopi bersama. Dalam pengertian yang agak teknis mungkin Pak Gubernur tadi berkomitmen mengajak agar kita mencintai produk lokal kita yang namanya kopi ini. Konsumsi per kapita kita mungkin perlu ditingkatkan. Kalau konsumsi per kapita kopi kita meningkat, mudah-mudahan petani kopi di Lampung juga akan meningkat kesejahteraannya. Nah, itu dia Sohib Lampung poin-poinnya. Maksudnya ya dengan saling support lah Pak Kadis ya. Betul, ya. Kalau mau ngopi Lampung gitu loh. Maksudnya untuk ngebantu para petaninya juga Pak Kadis. Tadi tagline yang sangat bagus disampaikan Pak Gubernur adalah Indonesia negeriku, Lampung kopiku, kopi Lampung berjaya. Kamu bakal berjaya. Kan hari ini hari kopi nih. Ya kan. Lu kan sebagai penggiat kopi juga. Hobi kopi. Nah,
kalau lu misalkan ada yang ingin disampaikan, ini saatnya nih. Iya kan? Pak Ya gini Ganjar sih ini- Pak Kadis, kalau untuk ngebahas kopi Sandi sih pengennya gini apa, kan Sandi sih udah pernah dengar nih yang agenda kopi pagi tuh sama Pak Gop, tapi kan Sandi belum tahu nih teknisnya bagaimana. Maksud Sandi tuh pengen nih gitu anak-anak milenial sekarang itu kita tuh kayak dirangkul juga nih Pak Kadis, yang penggiat kopi-kopi itu kan rata-rata pengusaha kopi di Lampung ini rata-rata menggunakan kopi produk lokal nih Pak Kadis. Maksudnya tuh apalagi sudah banyak banget Pak Kadis. Ya. wow, banyak banget. Menjamur ya kedai-kedai Menjamur, kopi di parah. Bandar Lampung ya. Karena mereka, nah maksud itu ada nggak sih salah satu apa sih rencana kah atau yang udah dijalankan tapi kita belum tahu nih Pak Kadis. Mungkin bisa di-share di sini. Oke, jadi kalau yang bagian dari mengkampanyekan menggunakan produk lokal termasuk kopi, Oke. khususnya kopi, Pak Gubernur dan Pemprov itu biasanya merencanakan coffee morning. Oke. Coffee morning itu sebetulnya memang kemasannya ngopi, tapi membicarakan beberapa kebijakan yang harus diambil. Oh. Yang pernah saya ketahui misalnya ketika kita ada harga singkong bergejolak, Pak Gubernur dengan sangat sigap mengumpulkan seluruh pengusaha kopi, pengusaha tapioka, tapi kemasannya dengan ngopi pagi. Oh. Makanya disebut coffee morning. Itu gitu. juga pikir Sandi jadi tahu nih Pak Kadis. Pikir Sandi kopi morning yang Pak Gup itu tuh ngopi untuk orang-orang Lampung tuh ya kita hari Jumat pagi harus ngopi nih gitu. iya. Tapi di mana gitu saling support. Pikir Sandi seperti itu. Oh, jadi ini kampanyenya jadi kayak ibaratnya apa yang lagi turun Apa yang lagi sedang jadi perhatian Oke, publik jadi perhatian biasanya publik. dibahas oleh Pak Gubernur dengan kalangan yang relatif terbatas dalam rangka merumuskan langkah apa. Itu ke apa ya? Apa cara Pak Gubernur Lampung untuk menghimpun dulu informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai Oke. pelaku pemangku kepentingan Iya, yang iya, terlibat isu itu misalnya harga singkong, maka Oke. Pak Gubernur mengumpulkan pengusaha Pengusaha tapioka, tapioka. mengumpulkan petaninya, mengumpulkan dinas terkait, mengumpulkan eksportirnya misalnya Iya. seperti itu gitu. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Solusi Gitu. juga boleh Nah, juga. selain Iya. acara Coffee Morning, saya juga tahu ada namanya Pasar Rebo. Pasar Rebo tuh. Pasar Rebo ini dinas perindustrian yang menggagas di halaman kantor dinas perindustrian tiap hari Rabu. Oke, Pak Kadis. Itu ada Pasar Rebo. Oh. Disitulah berjumpa penjual dan pembeli. Karena kemarin COVID memang agak Oh, terkendala. oke. Tapi nanti teman-temannya Mas Andi, Oke. IKM di bidang kopi, Oke. yang terkait usahanya dengan kopi atau memproduksi produk olahan kopi, boleh nanti coba saya komunikasikan Oke. dinas perindustrian, Oke, Pak Kadis. dapat space tertentu khusus hari Rabu ngopi juga. Wow, thank you ini. Jadi dia bisa merambat ke milenial juga. nih. Iya, Nah, iya. nanti Mas Sandi undang komunitas milenial pencinta kopinya, penggiat kopi, penggemar kopi, atau yang terlibat di usaha kopi. Kita rumuskan bersama Ibu Kadis Perindustrian, Ibu Elvira Humayani. Coba kita buat segmen khusus milenial misalnya. Iya. Apakah hari Rabu minggu keempat itu khusus milenial kopi misalnya. Iya, benar bagus. Nanti coba nih. kita Benar. komunikasikan, Kadis. Mas Sandi ajak beberapa teman berdiskusi dengan Ibu Kadis Perindustrian Oke. karena memang di halaman kantor perindustrian pelaksanaan Oke, pasar oke. rebonya. Bener. Mungkin itu nggak, misalkan ada pasar Rebo bisa dibuat pasar yang lain lagi Pak Kadis ya. Bisa. Entah pasar Kamis, Bisa. Selasa. Boleh. Pasar kopi kan ada pasar kangkung. Iya, ada iya. pasar kopi. Karena gini Pak Kadis, Sandi kan terlibat ya di perindustrian kopi juga, karena ya ini harapannya kita lah kaum milenial nih yang pengusaha-pengusaha kopi itu berharap ya supaya niat kita itu untuk bisa membantu lah dengan petani kopi itu ya salah satunya kita menggunakan produk kopi tadi. Nah mungkin bisa ditambah-tambah lagi dengan nanti misalkan yang kata Pak Kadis tadi agenda yang pasar Rebo itu boleh juga itu Pak Kadis ya. Oke, berarti yang penting mah saling komunikasi ya Pak Kadis ya. Betul. Semakin banyak kita bersilaturahim, semakin banyak informasi yang beredar, Oke. mungkin semakin cerdas kita dan semakin bisa menangkap peluang. Itu dia. Harapannya Pak Kadis di dalam memperingati Hari Kopi ini Ya. apa Pak Kadis untuk Pemprov? Kita lebih tadi Pak Gubernur berulang-ulang menyampaikan dalam sambutannya dan dalam berbagai keterangan persnya, Pak Gubernur berkomitmen untuk meningkatkan di sektor hulu. Di sektor hulu itu di petaninya. Oke. Kapasitas petaninya akan ditingkatkan. Pak Gubernur juga berkomitmen mencari upaya dan jalan agar di sektor hulu ini meningkat juga produktivitasnya. Tadi Pak Gubernur menyampaikan di Lampung Barat di satu hamparan di kecamatan mana begitu ada yang sudah bisa 3 ton satu hektarnya. Wow. Ada yang sudah 1 hektar bisa 3 ton. Mungkin teknik dan pola budidayanya perlu kita pelajari. Kemudian di sektor hilirnya Pak Gubernur juga berkomitmen untuk kalau bisa nilai tambahnya bertahan di Lampung.
Jadi nggak langsung jual kopinya ke luar negeri atau ekspor. Tapi seperti kawan-kawannya Mas Andi ini menjamurnya kedai-kedai kopi dan rantai usaha kopi, makin bagus dia mungkin makin banyak nilai tambahnya yang bisa bertahan di daerah kita. Kalau itu terjadi maka kesejahteraan petani juga diharapkan meningkat. Itu sebetulnya esensi dari peringatan Hari Kopi Internasional. Di dalam setiap seduhan kopimu kita harus mampu memberikan senyum terindah bagi petani kopi. Sekali lagi Pak Kadis, apa Pak Kadis? Di dalam setiap seduhan kopimu yang kamu nikmatin akan kita upayakan menghadirkan senyum terindah di petani kopi. Di bawahnya ada Ganjar. Bacaannya. Kira-kira itu, dan kita senang Gejala di Bandar Lampung, kawan-kawan milenial ini juga berwirausaha di bidang kopi. Iya. Nah, kita juga perlu menumbuhkan kewirausahaan ini dan kopi bisa menjadi brandingnya buat anak-anak muda, dan branding itu juga akan mengangkat nama Lampung pada gilirannya. Benar Pak Kadis. Oleh karenanya nanti kita sama-sama dicoba saja nanti teman-teman pegiat kopi kita berdiskusi bareng-bareng. Boleh. Kalau sementara yang bisa relevan menurut saya kalau di pemanfaatan itu dengan Dinas Perindustrian. Yang tadi Pak Bu Elva tadi ya. Bu Elvira. Maaf Bu Elvira. Nanti akan saya sampaikan, kita coba buat bagaimana milenial Lampung menyikapi kopi Robusta Lampung. Nanti bagaimana geliatnya, mudah-mudahan bisa kita fasilitasi bersama teman-teman OPD terkait. Benar. Jadi sehingga milenial ini berkembang. Iya. Dia tidak memperkaya diri sendiri aja. Iya. Gitu. Cocok. Ya juga saatnya untuk memikirkan Lampung. Iya, Robusta Lampung tuh Robusta terbaik menurut Sandi mah. Dan tadi Pak Gubernur juga mengungkapkan sesungguhnya petani kopi bisa juga sejahtera. Kopi itu bisa ditumpang sarikan kira-kira gitu ya dengan lada. Bahkan Pak Gubernur tadi mendorong petani kopi sudah nanam kopi, nanam ladanya juga. Jadi setahun bisa 2 kali panen. Kopinya panen, ladanya panen. Apalagi kalau diintegrasikan, petani kopinya didorong juga. Apakah melihara ayam, melihara kambing, sehingga banyak bantalan pendapatan yang bisa dinikmati oleh rumah tangga petani. Iya, jadi nggak satu ini doang sumber ya, satu komoditas doang. Iya, komoditas doang, Pak. Gampangnya gini, Mas. Kalau petani kopi yang saya pahami 1 tahun 4 bulan dalam masa panen. Iya. Kira-kira gampangnya begini. 1 tahun 12 bulan. Panen 4 bulan. Hasilnya dimakan 8 bulan. Iya. Kalau tidak ada bantalan pendapatan lain, tentu akan riskan. Iya. Kawan-kawan, saudara-saudara kita petani kopi. Oleh karenanya tadi Pak Gubernur menggagas tadi kalau bisa dengan lada, kalau bisa terintegrasi juga dengan ternak skala kecil, nggak apa-apa gitu. Itu untuk menambah pendapatan rumah tangga petani kita. Kira-kira seperti itu. Wow, itu Pak Gub ya. Keren banget. Pak Gub memang sangat memikirkan. Sangat menguasai dan sangat memikirkan petani. Kopi ini bukan menjadi alasan untuk Pak Gub untuk memperjuangkan rakyat. Oh iya, saya perlu menyampaikan juga bahwa apa yang sudah diupayakan Pak Gubernur terkait dengan tanaman pangan. Tadi Pak Gubernur menyampaikan dalam pidatonya, beliau sering ditelepon petani waktu awal-awal COVID gitu kan. Pak, kami mau nanam sawah, katanya nggak boleh keluar rumah karena COVID. Nah, Pak Gubernur justru menganjurkan petani-petani Lampung, silahkan tanam padinya, silahkan digarap sawahnya karena COVID, takut sama sawah, kira-kira gitu bahasa Pak Gub. Nah, hasilnya Mas, untuk tahun 2019 dan 2020, Provinsi Lampung menjadi provinsi ranking pertama nasional peningkatan produksi padi. Iya benar itu. Benar. Dan mendapat penghargaan dari pemerintah kemarin waktu tanggal 13 September kalau tidak salah, Pak Gubernur menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden sebagai ranking pertama nasional yang peningkatan produksi padinya, mengalahkan Jawa Timur, mengalahkan Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Itu tahun ini, Pak? Tahun ini. Wow. Tahun ini penyerahan hadiahnya, tahun yang dievaluasi 2019 dan 2020. Itu lagi COVID-nya malah. Lagi COVID. Itu peningkatan yang tertinggi di Indonesia sehingga dapat apresiasi. Selain itu di minggu yang sama Pak Gubernur juga mendapat penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Apa itu? Juga terkait pertanian. Pak Gubernur juara umum nasional. Wow. Provinsi Lampung juara umum nasional untuk pemanfaatan teknologi tepat guna skala desa. Gitu. Itu yang tadi mengolah berbagai hasil pertanian, ada teknologi tepat guna skala desa, oleh Kementerian Desa dipandang dinilai layak mendapat juara. Kita dapat juara 1 dan juara 3, makanya kita dapat juara umum tingkat nasional. Di minggu yang sama dengan luar biasa, saat penyerahan
penghargaan dari Wapres. Jadi kita Pak Gubernur berpesan ini jangan kita membuat berpuas diri, tapi ini menjadi motivasi untuk kita berbuat lebih baik lagi. Karena Pak Gubernur menggarisbawahi sebetulnya ada 10 sampai 11 provinsi yang juga penghasil padi, yang juga daerah berbasis pertanian. Ini kalau 10 atau 11 provinsi ini bersatu, mudah-mudahan Indonesia juga makin punya ketahanan pangannya gitu. Kira-kira begitu. Aman Indonesia. Bahan pangan nggak mahal, Pak Kadis ya. Bisa, pokoknya ya itulah intinya. Intinya itu kalau saya lihat sebenarnya kita itu punya apa ya? Sumber daya alam yang bagus-bagus ya Pak Kadis ya. Maksudnya itu yang harus dipertahanin buat semua provinsi di seluruh Indonesia supaya ya Indonesianya itu tetap sinkron bersatu lah maksudnya tuh. Di tengah pandemi tadi ada 2 prestasi yang cukup membanggakan dari provinsi kita yang dipimpin Pak Gubernur Arinal. Sungguh membanggakan, artinya apa? Kalau ini kita kembangkan optimisme ini mungkin akan banyak prestasi-prestasi lain gitu. Iya, benar. Tinggal kalau kaum milenialnya nih kapan-kapan kita garap khusus lah ya. Siap. Kita bahas khusus. Siap. Kapan-kapan boleh undang Ibu Elvira nanti atau kita audiensi dulu gitu ya. Kalau enak mah kita audiensi. Iya. Harusnya kayak gini nih, maksudnya tuh kita tuh harus banyak ngobrol sama apalagi dengan orang Kominfo ini, Bang. Iya. Benar, harusnya banyak bakal diskusi. Tahu program Pak Gub itu dari Pak Kadisnya Kominfo sendiri ya kan? Iya. Dan apalagi di tengah pandemi ini ternyata Pak Gub ini bisa berhasil mendapatkan prestasi. Iya. Dan bisa memperjuangkan petani lah. Iya, yang karena istilahnya banyak kepala daerah itu yang beralaskan COVID lah. Jadi alasannya COVID-nya. Ya, saya ingin menambahkan mungkin gini Mas. Kenapa kebijakan pertanian menjadi concern dan perhatian utama Pak Gubernur? Karena memang kita perekonomian kita ditopang oleh sektor pertanian. Kurang lebih 65 sampai 70% masyarakat kita memang masih tinggal di desa. Kemudian angka yang sama 65 sampai 70% juga penduduk Lampung bekerja di sektor pertanian. Apakah dia nelayan, petani, perkebun, di peternak, itu sektor pertanian kan? Nah, kita 65 sampai 70% bekerja atau terkait usahanya dengan sektor pertanian. Makanya sangat tepat kebijakan Pak Gubernur membidik dan mengurusi pertanian ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga Pak Gubernur setelah membidik sektor pertanian juga membidik kita para milenial. Iya, siap. Nanti mencoba fasilitasi lah kawan-kawan milenial. Apa sih? Kita juga punya tantangan. Kalau kita kehilangan generasi petani milenial nih kayak apa? Anak milenial memandang pertanian tuh kayak apa? Benar. Kalau petani kita sudah sepuh semua, katakanlah pada akhirnya berganti dengan yang muda, terus siapa yang mau nanam padi? Benar Pak Kadis. Apakah anak milenial mampu? Rasanya mampu kok. Mereka pakai alat nanti kan, pakai teknologi. Benar, disinilah ketemu milenial, teknologi dan pertanian akan menjadi isu penting Lampung 10 sampai 15 tahun ke depan. Amin. Artinya ada harapan Pak Kadis nih, Pak Kadis untuk kaum milenial nih agar mereka itu terus untuk berkarya gitu. Sangat, apalagi dengan digandeng dengan digitalisasi. Kita mendengar ada forum startup Lampung gitu-gitu ya. Kemudian banyak kok anak-anak muda Lampung mungkin bisa aja kita bermimpi mopok kalau perlu pakai drone besok. Itu. Amin Pak Kadis. Tanaman itu dikasih barcode, tanggal berapa dia nanam, ketahuan panennya kapan, teman-teman bisa jual di Play Store, di marketplace. Iya, marketplace. Itu OJK, BI memfasilitasi loh itu. Gitu. Kampus juga memfasilitasi tumbuhnya startup di kalangan milenial. Nah, tinggal mengaitkan dengan sektor pertanian. Iya benar. Kalau misalkan terus kalau kita nggak ada yang bertani, yang nanam beras siapa? Iya benar Pak Kadis. Gitu. Sepakat Sandi kalau ini. Kalau misalkan sekarang milenial lagi gila, maksudnya itu lagi boomingnya kopi, siapa tahu tahun depan apa berapa tahun lagi tuh milenialnya jadi petani. Karena kalau kita nggak ada yang bertani terus gimana dong? Iya. Betul. Gitu. Siapa? Makanya teman-teman milenial, oke lah kita mulai dari diskusi, dari tukar pikiran, coba menyelami minat milenial. Terus dilihat tantangan ke depan apa. Oh iya ya, coba saya mau masuk ruang pertanian. Boleh jadi loh, banyak kok milenial kita. Saya emang nggak ragu dengan kemampuan milenial. Gitu. Setiap zaman itu punya tantangannya, tapi setiap zaman juga punya orangnya untuk menyelesaikan tantangannya gitu. Iya, sepakat Pak Kadis. Terakhir nih Pak Kadis, biar jiwa anak muda ini membara. Ada nggak kiat-kiat untuk dari Pak Kadis untuk para anak muda? Milenial nih Pak Kadis. Mungkin memang teman-teman milenial
harus kita ajak sering-sering berbicara supaya minat kemudian passionnya itu kelihatan, bisa terpetakan. Oh, sekian yang hobi pertanian, sekian yang hobi di sektor hilir gitu kan, sekian yang di sektor jasa. Oh, ada inovasi ini akan kita fasilitasi. Baik Kementerian Kominfo maupun provinsi ataupun kabupaten, saya punya keyakinan karena dari kementerian ada program misalnya mendorong tumbuhnya startup. Itu kan harus dibangun dulu ekosistem digitalnya gitu-gitu ya. Nah, itu kami juga ikut berperan membantu teman-teman Kementerian Pusat, programnya Pak Jokowi yang waktu itu diluncurkan pada Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2021 menuju Indonesia Cakap Digital itu turunannya bisa ke sana gitu. Nah, kita sangat relevan dengan dunia milenial hari ini yang sudah sangat terpapar dengan digitalisasi. Nah, itulah peluang sekaligus tantangan buat kami pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media. Saya justru berharap teman-teman media misalnya Lampung One garap aja nih sektor milenial ini. Mungkin belum ketemu lapangannya apa, tapi garap aja dulu. Oh, ini cocoknya di pertanian, oh ini cocoknya di industri perbankan, oh ini nanti akan berkembang mudah-mudahan itu teman-teman milenial juga semakin memperkaya wawasannya, memperkaya skillnya sehingga bisa mengisi ruang-ruang pengabdian di masa depan gitu. Alhamdulillah. Bener, sehingga anak muda ini memang berbuat untuk negeri ini. Iya. Enggak seluruh dikit-dikit melulu Bitcoin, koin kan. Terakhir Pak Kadis ya, Siap, apa siap. tadi yang tagline senyummu apa tadi Pak Oh, Kadis? iya. Nah, sebelum kita tutup nih. Iya. Dalam setiap seduhan kopimu akan kita upayakan ada senyum terindah petani kopi di sana. Oke, thank you Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Mungkin ya di studio kita ini kan Pak Kadis repot-repot datang sini, tapi kita makasih banyak Pak Kadis, semoga ya bisa Walaupun berjalan. waktunya ini kita sebenarnya harusnya masih banyak nih mungkin kita omongin. Iya, banyak banget. Mungkin nanti kita bisa lanjutin yang kata Pak Kadis tadi, bisa koordinasi dengan Pak Kadis ya kan, dengan kaum milenial yang lain, apa yang mau kita gerakin gitu. Bila perlu kawan-kawan milenial podcast di Kominfo nanti. Oke. Benar. Oke. Boleh, Gitu, siap. makasih banyak Pak Kadis. Makasih Oke, banyak, siap. Pak Kadis. Ya. Makasih banyak Pak Kadis ya.